Anda kembali di program Indonesia Berkurban, pemirsa masih bersama saya Vena Kintan yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tapi sebelum saya lanjutkan dialog saya bersama dengan Bu Ustazah Kotrunanda, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Bagus Priambodo yang saat ini berada di Mina. Bagus, silakan dengan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vena. Saat ini saya sedang berada di Jamarot, masih dalam rangka para jamaah Indonesia yang akan lempar jumroh, di mana hari ini mereka melempar jumroh di 3 pilar ya, di utama. Kalau kemarin cuma di Aqabah, sekarang harus ke 2 pilar yang berbeda. Dan tampaknya para jamaah Indonesia pada hari ini mulai bisa memilih waktu yang lebih baik buat mereka, dan rata-rata mereka memilih ketika waktu mendekati jam 2 pagi, karena memang relatif cukup sepi, dan mereka tidak harus berdesakan dengan jamaah dari tempat lain. Namun begitu memang kebetulan saya berada di lantai 3, lantai yang cukup representatif buat melempar jumroh, karena memang relatif tidak terlalu banyak dipenuhi oleh jamaah dari negara lain, dan sejauh pengamatan saya cukup berlangsung lancar. Ini di belakang saya ada beberapa jamaah dari Indonesia yang memang cukup khas ya, dia mengenakan seragam tertentu, karena memang pada saat lempar jumroh yang kali ini mereka tidak harus menggunakan ihram, jadi sudah bebas menggunakan baju yang mungkin disesuaikan tapi bisa dengan ciri khas mereka. Sementara itu acara atau kegiatan ini masih akan berlangsung selama 2 hari ke depan, dan mereka juga harus melakukan tawaf ibadah di Masjidil Haram untuk menyempurnakan ibadah haji mereka pada tahun ini. Vera. Baik, terima kasih Bagus Priambodo melaporkan langsung dari Mina. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bu Ustazah Kotrunanda di sebelah saya. Ibu, pertanyaan menggantung saya tadi. Ini kan dalam khutbah tadi dikatakan bahwa Idul Adha ini disimbolkan sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail mengenai makna Idul Adha sendiri, Bu Ustazah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentunya awal-awal di ucapan saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan terkait dengan Idul Adha, proses penyembelihan yang sekarang sedang kita jalani ini tentunya mengenang sebuah peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu menyembelih putra kesayangannya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang memang Allah abadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika itu di hari ini, artinya di tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentunya menyampaikan kepada putranya bahwa ayah bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian fanzur mazataro, ucapan ayah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, bagaimana menurut pendapatmu? Dan inilah ketaatan kepada orang tua. Nabi Ismail mengatakan kerjakanlah, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa atau Hari Raya Idul Adha bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai simbol pertama bentuk ketakwaan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita menjalankan syariat, dan juga tentunya bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua yang dicontohkan Nabiullah Ismail alaihissalam yang berbakti kepada ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau momen Idul Adha kali ini ya 1445 Hijriah ini kan berbeda ya dengan Arab Saudi yang terlebih dahulu melaksanakan momen Idul Adha. Tapi kalau Bu Ustazah melihatnya seperti apa? Walaupun berbeda kayak seperti saat ini di Indonesia dan juga di Arab Saudi, apakah esensinya ini tidak akan berubah sebetulnya? Betul. Karena sesungguhnya yang harus digarisbawahi bahwa peristiwa yang harus kita syiarkan tentunya Hari Raya Idul Adha, yang dimana tanggalnya adalah tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. Adapun penentuan itu kan kita serahkan kepada negara kita masing-masing. Kalau memang kemarin di negara Arab Saudi sudah melakukan wukuf di Padang Arafah di beberapa hari sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Adha, wukuf di Padang Arafah, Hari Raya Idul Adha, yang mungkin waktunya tidak bersamaan, tentunya ini tidak menjadi soal, karena esensi dari Hari Raya Idul Adha adalah bagaimana kita menjalankan syiarnya dari tanggal 10 bulan Zulhijjah ini adalah untuk Hari Raya Idul Adha. Karena kita di Indonesia kan tentunya ada
ada pemerintah yang bisa kita ikuti, sehingga itulah yang insya Allah kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada perbedaan misalnya di Indonesia pun juga insya Allah tidak menjadi soal, karena pasti masing-masing memiliki latar belakang dalil yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bicara soal hukum dari berkurban ini Bu Ustazah, sebetulnya seseorang untuk bisa berkurban nih hukumnya apa? Ya, baik. Berkurban sendiri kan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan ya. Tentunya ini adalah sesiapa yang punya kemampuan, karena kata baginda Rasul, siapa yang punya kemampuan maka ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekati tempat salat aku. Ini maknanya sebuah peringatan bagi orang yang mungkin punya keluasan harta, punya kelebihan harta. Inilah kesempatan kita untuk menekan hawa nafsu kita dan berbahagia bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang lain untuk bisa berbagi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan yang punya kelebihan ini bisa kita maknai, ini momentum kita berbagi, dan insya Allah itulah bentuk bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin. Ustazah, Ya. Tapi kalau bicara soal berkurban, nah ini ada syarat-syarat gak sih yang harus bisa dipenuhi bagi seseorang yang mau berkurban begitu? Baik, yang mau berkurban tentunya ini dalam syariat Islam, maka tentunya adalah yang beragama Islam, itu yang pertama ya. Kemudian syarat yang lain adalah tentunya apabila dia punya kelebihan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dia punya kelebihan, punya kecukupan uang, maka silakan untuk berkurban ya. Adapun masalah usia dan sebagainya itu tidak menjadi soal. Dan yang harus digarisbawahi bahwa di dalam mazhab Imam Syafi'i yang kebetulan memang kita kebanyakan di negara ini adalah menganutnya, bahwasannya posisi yang atas nama perkurban inilah yang harus sering menjadi perdebatan, bahwa sebaiknya ya, ini sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa nama hewan kurban tersebut adalah atas nama orang yang masih hidup. Adapun pahalanya bisa dialirkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi untuk syaratnya yang penting dia beragama Islam, kemudian dia mampu, dipersilahkan. Jadi tidak persoalan juga ya kalau ada wanita ingin berkurban tapi bisa dikatakan dari segi kecukupan finansialnya sudah mencukupi begitu. Malah bahkan dianjurkan ketika seorang perempuan, ini tidak ada laki-laki dan perempuan ya, semua umat Nabi Muhammad SAW ingin mencoba menjalankan syariat di hari raya Idul Adha ini, terutama mungkin yang memang punya kecukupan ya. Kecukupan ini kan relatif, tentunya apabila dia sudah punya keluasan maka dipersilahkan. Insya Allah niatnya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, untuk berbagi, maka insya Allah semua akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bu Ustazah, sebetulnya saya penasaran juga untuk mengetahui, itu kan tadi syarat untuk orang yang mau berkurban. Bagaimana dengan syarat orang-orang yang menerima kurban begitu? Ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu untuk bisa mendapatkan kurban begitu? Tapi ditahan dulu Bu Ustazah, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda juga nanti saya akan coba bertanya kepada warga sekitar mengenai momen atau makna Idul Adha bersama dengan Bu Ustazah tentunya. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa.